Di bawah langit malam Jawa yang gelap, sebuah bola api melesat, bukan meteor, bukan pula bintang jatuh, melainkan Banaspati. Ia adalah api yang tak pernah padam, sebuah kutukan abadi yang lahir dari pengkhianatan dan ambisi seorang murid. Angin sore berembus pelan, mengusap puncak-puncak pohon mahoni di lereng Gunung Merapi. Di bawah sana, sebuah desa kecil terhampar damai. Rumah-rumah beratap rumbia berjejer rapi, diselimuti aroma dupa dan rempah yang menguar dari dapur-dapur. Di tengah ketenangan itu, ada sebuah gubuk yang berdiri sedikit menjauh dari permukiman, terlindung oleh rimbunnya hutan. Itulah kediaman Kyai Brata. Kyai Brata bukanlah sembarang orang. Ia adalah sesepuh desa, seorang yang dihormati karena kebijaksanaannya dan, yang paling penting, karena ilmunya. Bukan ilmu biasa, melainkan ilmu api. Ia bisa mengendalikan panas, memadamkan bara yang mengamuk, atau menghidupkan kembali nyala yang sekarat. Namun, ia tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk hal-hal yang tidak perlu. Kyai Brata adalah seorang penyembuh, seorang pelindung. Dengan sentuhan tangannya yang hangat, ia sering mengobati luka bakar, demam, bahkan hati yang lara. Ilmunya mengalir dari sebuah garis keturunan yang telah lama ada, dan ia selalu mengajarkannya dengan penuh kehati-hatian, hanya kepada mereka yang hatinya tulus dan murni. Di antara para muridnya, ada seorang pemuda bernama Raden Arya. Raden Arya memiliki bakat yang luar biasa. Ia cepat menguasai setiap pelajaran yang diberikan Kyai Brata, bahkan mampu melakukan hal-hal yang sulit dilakukan murid-murid lain. Namun, di balik kecemerlangannya, tersimpan ambisi yang membara, jauh lebih panas dari api yang ia pelajari. Raden Arya tidak menginginkan ilmu itu untuk kebaikan atau untuk membantu orang. Ia menginginkannya untuk kekuasaan, untuk diakui, untuk mendominasi. Hatinya dipenuhi iri hati setiap kali melihat penduduk desa memuja dan memuji Kyai Brata. Ia merasa Kyai Brata telah menyembunyikan kekuatan sejati dari dirinya, bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang tidak pernah diajarkan. Sore itu, Kyai Brata duduk di beranda gubuknya, menyaksikan matahari terbenam dengan warna jingga keemasan. Raden Arya datang menghampiri, wajahnya terlihat gelisah. "Kyai," sapanya dengan suara rendah. "Aku merasa ilmu yang kuterima selama ini tidak cukup. Ada hal lain yang aku rasakan, kekuatan yang lebih besar yang seolah-olah ditahan." Kyai Brata menoleh, sorot matanya yang tua namun jernih menatap dalam-dalam ke mata Raden Arya. "Apa yang engkau maksud, Arya? Ilmu ini adalah tentang keseimbangan, bukan tentang kekuatan. Api yang kau kendalikan harus sejalan dengan hatimu." "Tapi aku ingin lebih," jawab Raden Arya, suaranya naik 1 oktav. "Aku ingin menguasai api yang bisa membakar apa saja. Aku ingin kekuatan yang bisa mengubah takdir, bukan hanya menyembuhkan luka kecil." Kyai Brata terdiam sejenak. Ia melihat percikan nafsu yang berbahaya di mata muridnya. Ia tahu, ambisi yang tidak terkendali adalah api yang paling sulit dipadamkan. "Itu bukanlah jalan kita, Arya. Ilmu yang kau cari adalah ilmu yang liar, yang bisa menghancurkan, bukan ilmu yang membangun. Aku tidak akan pernah mengajarkanmu hal itu." Jawaban Kyai Brata membuat Raden Arya kecewa. Ia merasa ditolak, diremehkan, dan dianggap tidak layak. Amarah diam-diam merayap di dalam dirinya. Ia meninggalkan gubuk itu dengan langkah cepat. Tekadnya untuk mendapatkan kekuatan itu semakin kuat. Di dalam hatinya, ia mulai merencanakan sesuatu. Ia tidak akan lagi bergantung pada Kyai Brata. Ia akan mencari jalannya sendiri, jalan yang lebih gelap, jalan yang bisa memberinya kekuatan yang ia idamkan, tak peduli apapun risikonya. Di bawah sinar bulan yang mulai muncul, niat buruk itu semakin menguat, menjadi bara yang siap membakar segalanya, termasuk dirinya sendiri. Malam itu, setelah menolak permintaan Raden Arya, hati Kyai Brata tidak tenang. Ia tahu betul, ambisi yang bergejolak di dalam diri muridnya itu adalah benih bahaya. Beberapa hari berikutnya, kekhawatiran Kyai Brata semakin memuncak. Ia melihat Raden Arya mulai menarik diri, jarang berinteraksi dengan murid-murid lain, dan lebih sering menyendiri di hutan. Kyai Brata menyadari, muridnya itu tidak lagi melatih ilmu api yang diajarkannya. Sebaliknya, Raden Arya sibuk membaca kitab-kitab kuno yang berisi tentang ilmu-ilmu yang lebih gelap. Kyai Brata tahu persis isi kitab-kitab itu, karena ia sendiri pernah memilikinya dan membuangnya jauh-jauh. Suatu sore,
Ki Brata melihat Raden Arya diam-diam melakukan ritual yang asing. Ia mengukir simbol-simbol aneh di atas tanah, lalu membakar akar-akar pohon yang beracun. Asapnya yang pekat membumbung ke langit, mengeluarkan bau busuk. Ki Brata mendekat dengan hati-hati, mencoba memahami apa yang sedang dilakukan muridnya. Namun, Raden Arya menyadari kehadiran gurunya. Ia segera memadamkan api dan menyingkirkan semua barang bukti. Ia berpura-pura sedang mencari kayu bakar, wajahnya tegang dan penuh kecemasan. "Apa yang kau lakukan, Arya?" tanya Kiai Brata. Suaranya lembut namun penuh ketegasan. Raden Arya menunduk, tidak berani menatap mata gurunya. "Tidak ada, Kiai. Aku hanya sedang mencari beberapa jenis akar untuk membuat obat." Kiai Brata tidak percaya. Ia bisa merasakan energi yang berbeda, energi yang bukan berasal dari alam. Itu adalah energi yang gelap dan haus akan kekuatan. "Jangan bohong, Arya. Aku tahu apa yang kau lakukan. Kau mencoba mencari kekuatan lain, bukan?" Wajah Raden Arya memerah. Ia merasa malu sekaligus marah karena ketahuan. "Aku hanya ingin menjadi seperti dirimu, Kiai. Mengapa engkau selalu menahan diriku? Mengapa aku tidak boleh memiliki kekuatan yang besar seperti yang kau miliki?" Kiai Brata menggelengkan kepalanya. "Aku tidak menahanmu, Arya. Aku melindungimu dari dirimu sendiri. Kekuatan yang kau cari itu tidak memiliki hati. Kekuatan itu akan menguasaimu, bukan sebaliknya. Aku melatihmu untuk mengendalikan api, bukan untuk membiarkan api mengendalikanmu." Perkataan Kiai Brata justru menyulut amarah Raden Arya. Ia merasa Kiai Brata tidak pernah benar-benar percaya padanya. Ia merasa Kiai Brata menganggapnya lemah, tidak pantas menerima ilmu yang besar. Dalam hati, ia membenci gurunya itu. Ia yakin, Kiai Brata hanya ingin menjaga rahasia kekuatannya sendiri. Ia merasa iri dengan semua pujian yang diterima Kiai Brata, semua rasa hormat yang diberikan penduduk desa. Ia menginginkan semua itu untuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Raden Arya kembali mendatangi Kiai Brata. Kali ini, ia tidak lagi meminta atau memohon, tetapi menuntut. "Kiai, aku sudah membulatkan tekad. Aku akan menjadi seperti dirimu, atau bahkan lebih baik. Ajari aku ilmu api yang sesungguhnya. Ilmu yang bisa membakar apapun yang kuhadapi." Kiai Brata menatap Raden Arya dengan pandangan yang dalam. Ia melihat tekad yang begitu kuat, namun juga kegelapan yang begitu pekat di mata muridnya. Ia tahu, menolak lagi hanya akan membuat Raden Arya semakin tersesat ke jalan yang lebih berbahaya. Ia khawatir Raden Arya akan terjerumus lebih dalam ke ilmu hitam yang telah ia coba tinggalkan. Kiai Brata tahu, satu-satunya cara untuk mengendalikan Raden Arya adalah dengan memberinya apa yang ia inginkan, tetapi dengan caranya sendiri, dengan syarat yang sangat berat. Kiai Brata menghela napas panjang. "Baiklah, Arya," katanya, suaranya lelah. "Aku akan mengajarimu. Tapi ini bukan ilmu biasa. Ini adalah ilmu yang akan menguji kesucian hatimu. Jika kau tidak lulus, kau akan hancur." Perkataan Kiai Brata membuat Raden Arya terkejut. Namun, ia tidak peduli. Matanya berbinar-binar. Akhirnya, apa yang ia impikan akan menjadi kenyataan. Ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan menjadi awal dari sebuah takdir yang kelam. Kiai Brata setuju, tetapi ia menyiapkan sebuah syarat yang akan menjadi ujian terberat bagi Raden Arya, sebuah ujian yang akan menentukan apakah ia akan menjadi pelindung atau monster. Sore itu, gubuk Kiai Brata terasa dingin. Di dalam, suasana tegang menyelimuti mereka berdua. Kiai Brata menyalakan obor, dan nyalanya berkedip-kedip seakan merasakan kegelisahan sang pemilik. Ia menatap Raden Arya yang duduk di hadapannya dengan penuh harap. "Dengarkan aku baik-baik, Arya," ujar Kiai Brata dengan suara serak. "Ilmu yang akan kuajarkan ini bukanlah ilmu untuk menguasai, melainkan untuk mengendalikan diri. Ilmu ini disebut Aji Pancasona Agni. Ini adalah ilmu yang akan menguji ketahanan batinmu, seberapa kuat tekadmu melawan nafsu dan godaan." Wajah Raden Arya berbinar. Ia tidak peduli dengan nama atau maknanya, yang penting baginya adalah mendapatkan kekuatan. "Apa yang harus kulakukan, Kiai?" "Aku siap." Kiai Brata menghela napas panjang. Ia mengambil sebuah gulungan tua dari dalam kotak kayu.
Syaratnya sangat berat. Arya, aku tidak pernah memberikannya kepada siapapun, karena aku tahu tidak ada yang sanggup melaluinya. Aku sanggup, seru Raden Arya dengan percaya diri. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas. Kiai Brata membuka gulungan itu, memperlihatkan sebuah peta kuno yang digambar dengan tangan. Peta itu menunjukkan sebuah gua terpencil di lereng terjal Gunung Merapi, tempat yang jarang dijamah manusia. Kau harus pergi ke gua ini. Di sana, kau harus melakukan ritual puasa dan meditasi selama 40 hari 40 malam. Raden Arya mendengarkan dengan saksama. Lalu, selama masa itu, kau tidak boleh makan apapun, lanjut Kiai Brata. Hanya boleh minum air putih yang mengalir dari mata air di dalam gua. Kau harus membuang semua bekal yang kau bawa. Tak boleh ada makanan yang tersisa, bahkan setetes air pun tidak. Raden Arya mengangguk. Matanya berapi-api. Aku akan melakukannya. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak butuh apa-apa selain kekuatan yang kudambakan. Dan ada satu hal lagi, kata Kiai Brata, suaranya lebih serius. Kau tidak boleh berbicara dengan siapapun. Kau harus sepenuhnya mengasingkan diri dari dunia luar. Pikiranmu harus jernih, hanya berfokus pada meditasi. Jika kau melanggar salah satu dari syarat ini, maka kutukan akan menimpamu. Ilmu ini akan berbalik dan menghancurkanmu. Raden Arya mengangguk mantap. Aku berjanji, Kiai. Aku bersumpah. Aku akan menjalani ritual ini dengan jujur dan tulus. Di dalam hati, ia tertawa. Ia yakin bisa mengelabui Kiai Brata. Ia akan membawa bekal makanan yang disembunyikan dengan baik, dan ia akan makan saat tidak ada yang melihat. Ia berpikir, Kiai Brata tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam gua yang terpencil itu. Baginya, janji hanyalah formalitas, sebuah jembatan menuju kekuasaan yang ia impikan. Kiai Brata menatap mata muridnya. Ia melihat kegelapan yang sama seperti sebelumnya, tetapi ia tetap berharap. Ia berharap, di dalam kesendirian dan kegelapan gua, Raden Arya akan menemukan kedamaian dan menyadari kesalahan jalannya. Ia berharap, rasa lapar dan haus akan mengajarinya arti dari kerendahan hati. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Raden Arya berangkat. Ia membawa sebuah tas berisi beberapa barang yang dibutuhkan, tetapi di bagian paling bawah, ia menyembunyikan beberapa bekal makanan kering. Ia berjalan menembus hutan, menuju lereng gunung yang menanjak. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan bagaimana ia akan menjadi sosok yang disegani, seorang yang memiliki kekuatan yang tak tertandingi, melampaui bahkan gurunya sendiri. Saat mencapai gua, ia berdiri di depan pintu masuknya. Mulut gua itu gelap dan dingin, seolah-olah menyembunyikan rahasia. Ia masuk ke dalam, dan kegelapan langsung menelannya. Ia mengambil napas dalam-dalam, menyingkirkan semua pikirannya yang tidak perlu. Ia yakin bisa mengendalikan segalanya, termasuk ritual yang sulit ini. Ia tidak tahu bahwa ia tidak hanya berjanji pada Kiai Brata, tetapi juga pada alam semesta, pada kekuatan api itu sendiri, dan bahwa alam semesta tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan. Ia akan segera mengetahui bahwa janji yang dilanggar di hadapan kekuatan alam semesta memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekadar omongan. Raden Arya memasuki kegelapan gua. Udara dingin langsung menusuk tulang, dan kelembaban merayap di sekujur tubuhnya. Gua itu sunyi, hanya ada suara tetesan air yang jatuh dari langit-langit batu, menciptakan irama yang monoton. Ia menyingkirkan semua bekalnya, sesuai janji, lalu duduk bersila di atas batu datar yang dingin. Hari pertama terasa mudah. Ia bisa menahan rasa lapar dan haus, karena pikirannya masih dipenuhi semangat untuk meraih kekuatan. 1 minggu berlalu. Raden Arya mulai merasakan dampaknya. Perutnya bergejolak, dan tenggorokannya terasa kering. Ia minum dari mata air yang mengalir di dalam gua, tetapi air itu tidak cukup memuaskan dahaganya. Rasa lapar mulai mengambil alih. Ia mencoba untuk fokus bermeditasi, tetapi bayangan makanan lezat terus menari-nari di depan matanya. Ia membayangkan nasi hangat, lauk pauk, dan minuman manis. Setiap kali ia mencoba mengusir bayangan itu datang kembali dengan lebih jelas. Di luar gua, Kiai Brata merasakan kegelisahan. Ia bisa merasakan energi yang tidak stabil di sekitar Raden Arya. Kekuatan api yang seharusnya tenang kini bergejolak, memancarkan aura yang tidak terkendali. Kiai Brata tahu
Ada sesuatu yang salah. Ia merasakan pengkhianatan, seperti sebuah janji yang dilanggar, yang membuat jiwanya terasa sakit. 2 minggu berlalu. Raden Arya sudah tidak bisa lagi menahannya. Rasa lapar dan haus telah menjadi siksaan. Ia mulai kehilangan fokus, dan meditasi menjadi hal yang mustahil. Ia teringat bekal yang ia sembunyikan. Dengan tangan gemetar, ia merogoh tasnya dan menemukan bungkusan kecil berisi makanan kering. Ia menimbang-nimbang. Jika ia makan, Kiai Brata tidak akan pernah tahu. Janji itu hanya berlaku di luar, bukan di dalam kegelapan gua ini. Dengan pikiran yang kacau, ia membuka bungkusan itu dan melahap isinya. Rasa lega menyelimuti tubuhnya. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa, rasa yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa telah menipu takdir, dan ia merasa menang. Ia tidak tahu bahwa setiap gigitan itu adalah racun bagi jiwanya. Racun yang membuatnya semakin jauh dari jalan yang benar. 3 minggu berlalu. Raden Arya tidak hanya makan bekalnya sendiri, tetapi juga mulai mengamati pertapa lain yang datang ke gua itu. Ia melihat seorang pertapa tua yang membawa bekal makanan dalam jumlah banyak. Rasa iri dan cemburu muncul di hatinya. Mengapa ia harus menderita sementara yang lain bisa makan dengan tenang? Suatu malam, ketika pertapa tua itu tertidur, Raden Arya diam-diam mendekat dan mencuri bungkusan makanannya. Ia melakukannya dengan cepat dan tanpa suara, seperti seekor binatang buas yang kelaparan. Ia melahap semua yang ada di dalamnya, tidak menyisakan apapun. Kiai Brata merasakan gelombang energi negatif yang sangat kuat dari arah gua. Ia tahu, Raden Arya tidak hanya melanggar sumpahnya sendiri, tetapi juga telah berbuat kejahatan. Rasa sakit di hatinya berubah menjadi amarah. Ia tidak bisa lagi diam. Ia harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Ia merasakan bahwa Raden Arya telah membuka pintu gerbang bagi kekuatan gelap, yang jauh lebih berbahaya dari sekadar ilmu api biasa. Kiai Brata meninggalkan gubuknya dan berjalan cepat menuju gua. Malam itu gelap, tetapi matanya yang tua bisa melihat jalan dengan jelas. Langkahnya mantap dan penuh tekad. Ia harus menghadapi muridnya. Ia harus memberitahunya bahwa ia telah gagal, bahwa ia telah memilih jalan yang salah. Ia harus menghentikannya sebelum kegelapan itu sepenuhnya menelan dirinya. Di dalam gua, Raden Arya sedang tertidur dengan perut kenyang. Ia tidak menyadari bahaya yang akan datang. Ia tidak tahu bahwa perbuatannya yang licik telah memutus hubungan antara dirinya dengan Kiai Brata. Ia tidak tahu bahwa ia telah mengkhianati sebuah kepercayaan yang suci, sebuah pengkhianatan yang akan berakibat fatal. Cahaya obor Kiai Brata menari-nari di dinding gua yang basah, menciptakan bayangan aneh yang bergerak-gerak. Kiai Brata berjalan perlahan hingga menemukan Raden Arya yang sedang tertidur pulas. Di sampingnya, tergeletak sisa-sisa makanan kering yang ia curi. Pemandangan itu bagaikan anak panah yang menusuk tepat di dada Kiai Brata. Ia merasakan sakit, bukan karena pengkhianatan itu sendiri, tetapi karena ia tahu konsekuensi yang akan menimpa muridnya. Arya, panggil Kiai Brata. Suaranya pelan dan bergetar, namun memiliki kekuatan yang mampu mengguncang jiwa. Raden Arya tersentak bangun. Matanya yang mengantuk melebar saat melihat gurunya berdiri di depannya, dengan ekspresi kecewa yang mendalam. Ia segera menutupi sisa-sisa makanan dengan kain, tetapi sudah terlambat. Aku tahu apa yang kau lakukan, kata Kiai Brata. Kau melanggar sumpahmu. Kau tidak hanya mengkhianati aku, tetapi juga mengkhianati dirimu sendiri dan kekuatan yang kau cari. Raden Arya bangkit berdiri. Wajahnya tegang dan merah karena amarah. Aku tidak mengkhianati apapun. Syaratmu terlalu berat. Kiai, apa kau pikir aku ini apa? Aku manusia biasa. Aku punya rasa lapar. Aku punya rasa haus. Kau memberiku ujian yang mustahil. Ujian itu bukan untuk membunuhmu, Arya, jawab Kiai Brata dengan tegas. Ujian itu untuk menguji hatimu, untuk melihat seberapa tulus dirimu, seberapa kuat tekadmu melawan nafsu. Kau tidak harus melawannya dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kekuatan batin. Kau telah gagal. Gagal? Seru Raden Arya, suaranya meninggi. Aku hanya ingin kekuatan. Bukankah itu yang kau miliki? Kekuatan yang membuat semua orang tunduk padamu. Aku iri denganmu. Kiai, aku benci karena semua orang memujamu, dan aku hanya dianggap sebagai bayanganmu.
Kiai Brata menggelengkan kepalanya perlahan. Kekuatan yang kau lihat, Arya, bukanlah kekuatan untuk menundukkan, melainkan kekuatan untuk melayani. Aku tidak memiliki apa-apa selain ilmu yang kuwariskan. Aku tidak pernah menginginkan pujian, aku hanya ingin melindungi. Omong kosong, bentak Raden Arya. Kau hanya takut aku akan melampauimu. Kau takut aku akan lebih kuat darimu. Kau menahan ilmu itu agar kau tetap berada di atas. Kiai Brata terdiam sejenak. Ia melihat kegelapan yang begitu pekat di mata muridnya. Ia tahu, tidak ada lagi harapan. Jiwa Raden Arya sudah sepenuhnya dirasuki oleh ambisi dan iri hati. Pengkhianatan itu tidak hanya terjadi dalam tindakannya, tetapi juga dalam hatinya. Kau telah membuat pilihan, Arya, kata Kiai Brata dengan suara yang sekarang terdengar dingin dan berat, seperti guntur yang bergulir di pegunungan. Kau telah memilih jalan kehancuran. Aku telah memperingatkanmu. Sekarang, kau harus menerima konsekuensinya. Raden Arya tertawa sinis. Konsekuensi apa? Kau akan mengutukku? Aku tidak takut padamu, Kiai. Saat itu juga, Kiai Brata mengangkat tangannya. Suara gemuruh memenuhi gua. Batu-batu kecil berjatuhan dari langit-langit. Karena engkau telah mengkhianati kepercayaan suci dan melanggar sumpahmu, maka kesaktian yang engkau cari akan berbalik menjadi kutukan. Teriak Kiai Brata, suaranya menggema di seluruh gua. Rohmu akan terperangkap dalam kobaran api abadi, membakar habis setiap jiwa yang berani mendekatimu. Kau tidak akan pernah menemukan kedamaian, dan kau akan selamanya menjadi budak dari nafsumu sendiri. Raden Arya merasakan panas yang luar biasa. Panas itu tidak datang dari luar, tetapi dari dalam dirinya. Dari setiap pembuluh darahnya, dari setiap sel di tubuhnya, api mulai menyala. Ia menjerit kesakitan, jeritan yang tidak manusiawi, penuh dengan keputusasaan dan kengerian. Kobaran api mulai merambat keluar dari kulit Raden Arya, membakar jubahnya menjadi abu dalam hitungan detik. Jeritannya berubah menjadi raungan kesakitan yang memilukan. Matanya memutih, dan dari rongga matanya kini memancar dua bara api yang menyala-nyala. Rambutnya hangus, dan kulitnya meleleh, meneteskan api cair ke lantai gua. Kiai Brata hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan kengerian yang telah ia ciptakan. Ia menyesal, tetapi kutukan itu sudah diucapkan. Ia tidak bisa menariknya kembali. Tubuh Raden Arya menyusut, dan bentuknya tidak lagi seperti manusia. Ia berubah menjadi gumpalan api yang bergerak-gerak, menari-nari dalam kesakitan. Raungannya kini seperti suara api yang melahap kayu kering, berderak dan mendesis. Ia mencoba meraih Kiai Brata, tetapi setiap kali ia mendekat, hawa panasnya yang luar biasa membuat Kiai Brata terdorong mundur. Panas itu adalah panas dari api yang suci yang telah dikhianati, api yang kini penuh dengan amarah dan penderitaan. Di luar gua, beberapa pertapa lain yang sedang beristirahat mendengar jeritan dan raungan yang mengerikan. Mereka terkejut dan ketakutan. Mereka melihat cahaya oranye kemerahan yang memancar dari mulut gua, cahaya yang tidak biasa, yang terasa dingin namun panas pada saat yang sama. Mereka tidak berani mendekat, hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Gumpalan api itu tiba-tiba melayang ke angkasa, menembus langit-langit gua seolah-olah tidak ada yang bisa menahannya. Ia terbang keluar, membumbung tinggi, meninggalkan Kiai Brata yang terpaku dalam penyesalan yang mendalam. Kiai Brata menjatuhkan obornya, dan kegelapan kembali merayap, menelan semua yang tersisa dari kegilaan itu. Ia hanya bisa melihat gumpalan api itu terbang menjauh, berputar-putar di langit malam seperti layaknya roh yang tersesat. Di bawah sana, penduduk desa yang sedang beristirahat mendengar suara gemuruh dan melihat cahaya yang begitu terang di angkasa. Mereka melihat gumpalan api yang terbang dengan kecepatan luar biasa, memancarkan panas yang bisa dirasakan bahkan dari jarak jauh. Mereka tidak tahu apa itu, tetapi mereka merasa takut. Beberapa orang berbisik, menyebutnya Banaspati. Sebuah nama yang diberikan secara spontan, gabungan dari kata banas yang berarti hangus, atau terbakar, dan pati yang berarti mati. Nama itu adalah perwujudan dari kengerian yang mereka saksikan, sebuah roh api yang mematikan. Kiai Brata kembali ke gubuknya dengan hati yang hancur. Ia tidak bisa tidur malam itu. Ia menyesal telah mengutuk Raden Arya, menyesal telah memberikan kesempatan kepada muridnya yang ambisius itu. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar.
Ia telah menciptakan sebuah monster. Di langit, Banaspati terus terbang dan berputar-putar, melampiaskan penderitaannya. Ia tidak lagi memiliki pikiran, hanya nafsu dan amarah. Ia menjadi perwujudan dari kutukan itu sendiri. Ia ingin membakar, menghancurkan, dan melampiaskan dendamnya kepada siapapun yang ia temui. Ia tidak bisa lagi kembali menjadi manusia, dan ia selamanya akan menjadi budak dari api yang menguasai dirinya. Kisah tentang Banaspati mulai menyebar dari mulut ke mulut di desa. Para penduduk kini hidup dalam ketakutan. Mereka tidak lagi bisa merasa aman. Setiap malam, mereka melihat cahaya merah yang terbang di langit, mendengar suara desis yang mengerikan, dan mencium bau hangus yang datang dari arah pegunungan. Mereka tahu, Banaspati sedang mengintai. Ia mencari mangsa, mencari tumbal, untuk memuaskan nafsu api yang tak pernah padam. Dan mereka tahu, satu-satunya yang bisa mengendalikan monster itu, adalah orang yang menciptakannya, yaitu Kyai Brata. Namun, Kyai Brata sendiri merasa tidak berdaya. Ia merasa bahwa ia telah gagal, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan apa yang telah ia mulai. 2 hari setelah kemunculan Banaspati, desa yang dulunya damai kini diselimuti ketakutan. Penduduk tidak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Pintu dan jendela dikunci rapat, dan api unggun yang biasa menyala di setiap sudut desa tidak lagi terlihat. Semua orang takut jika nyala api akan mengundang roh jahat itu. Malam ketiga, ketakutan mereka menjadi kenyataan. Gumpalan api oranye kemerahan itu muncul dari lereng gunung, terbang rendah di atas desa. Suara desisnya seperti ular raksasa yang marah. Ia berputar-putar di atas ladang jagung, dan dalam sekejap mata, ladang yang subur itu terbakar habis. Api menyebar dengan cepat, melahap setiap tangkai jagung, menyisakan bau hangus yang menusuk hidung. Para petani hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, menangis dalam keputusasaan. Seorang peternak yang nekat mencoba mengusir Banaspati dengan obor. Namun, begitu ia mendekat, bola api itu melesat ke arahnya. Obornya padam seketika, dan tubuhnya merasakan panas yang luar biasa. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya terbakar dari dalam. Ia menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar, hanya raungan yang teredam. Penduduk desa yang melihat kejadian itu berteriak histeris, lari mencari perlindungan. Mereka tahu, Banaspati bukanlah roh api biasa. Ia adalah monster yang hidup dari amarah dan dendam. Berita tentang teror Banaspati menyebar ke seluruh penjuru desa. Beberapa orang yang berani mendatangi gubuk Kyai Brata. Mereka datang bukan untuk memohon, tetapi untuk menuntut. "Kyai, kami tahu ini perbuatanmu," teriak salah seorang dari mereka. "Kau telah menciptakan monster. Sekarang, hentikan dia sebelum dia menghancurkan desa kami." Kyai Brata hanya bisa menunduk. Ia tidak bisa menyangkal. Wajahnya yang tua terlihat lelah. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Ia merasa tidak berdaya. Ia telah mencoba, tetapi Banaspati tidak lagi mengenalinya. Roh itu adalah perwujudan dari kutukan, dari api yang telah menguasai Raden Arya. "Aku sudah mencoba," jawab Kyai Brata dengan suara serak. "Aku tidak bisa menghentikannya. Dia tidak lagi mendengarkanku." "Kalau begitu, bunuh dia," seru yang lain. "Bunuh dia. Kami tidak peduli bagaimana caranya, yang penting dia musnah dari muka bumi ini." Kyai Brata mengangkat wajahnya. "Aku tidak bisa. Dia adalah muridku, darahku sendiri." Perkataan Kyai Brata memicu amarah warga. Mereka merasa Kyai Brata tidak peduli dengan keselamatan mereka. Mereka mengancam akan menghancurkan gubuknya, mengusirnya dari desa. Kyai Brata tidak melawan. Ia membiarkan mereka meluapkan amarahnya. Ia tahu, ia pantas menerima semua kemarahan itu. Ia telah membuat kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang mengorbankan banyak nyawa. Di bawah langit yang kelam, Banaspati terus menebar teror. Ia muncul di mana saja, membakar pohon-pohon, menghanguskan hewan-hewan, bahkan merasuki seseorang dan membuat tubuhnya terbakar dari dalam. Teror itu berlangsung selama berminggu-minggu, membuat desa yang dulunya damai kini menjadi sarang ketakutan. Kyai Brata menghabiskan hari-harinya di dalam gubuk, merenung dan mencari jawaban. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan ilmunya sendiri. Ilmu itu hanya bisa mengendalikan api yang suci, bukan api yang dikhianati dan penuh amarah.
Ia harus mencari cara lain. Ia harus mencari cara untuk memutus kutukan itu, bukan dengan bertarung melawan Banaspati, tetapi dengan memenjarakannya. Ia tahu, ini akan menjadi pertarungan yang paling sulit dalam hidupnya. Pertarungan melawan kesalahan yang telah ia ciptakan sendiri. Malam itu, bulan sabit memancarkan cahaya redup. Kiai Brata berdiri di depan gubuknya, memandang ke arah langit yang diselimuti awan gelap. Ia tahu, Banaspati akan muncul. Udara terasa berat dan panas, dan bau hangus tercium dari kejauhan. Warga desa sudah mengunci diri di dalam rumah, bersembunyi dalam ketakutan. Kali ini, Kiai Brata tidak akan lari. Ia akan menghadapi ciptaannya sendiri. Tepat saat tengah malam, gumpalan api itu muncul. Ia terbang dengan cepat, memancarkan cahaya yang menerangi seluruh desa. Raungannya terdengar nyaring, penuh dengan penderitaan dan amarah. Banaspati mendarat di tengah lapangan, dan api yang menyelimutinya melonjak tinggi, seolah-olah ingin melahap segalanya. Kiai Brata melangkah maju, tangannya menggenggam sebilah tongkat kayu yang diukir dengan simbol-simbol kuno. "Arya!" teriaknya. "Hentikan ini. Aku tahu kau masih ada di dalam sana." Banaspati bergemuruh. Api di sekelilingnya berputar-putar, menciptakan pusaran yang mengerikan. Ia melesat ke arah Kiai Brata. Namun, Kiai Brata lebih cepat. Ia menghentakkan tongkatnya ke tanah. Sesaat kemudian, sebuah perisai cahaya terbentuk di depannya, menahan serangan Banaspati. Bola api itu memantul, lalu kembali menyerang dengan lebih ganas. Pertarungan antara keduanya berlangsung sengit. Kiai Brata berusaha mengendalikan api Banaspati, memadamkan nyalanya dengan kekuatannya. Namun, setiap kali ia berhasil memadamkan sedikit, api itu kembali menyala dengan lebih kuat. Ia menyadari, kekuatan Banaspati tidak berasal dari api yang ia ajarkan, melainkan dari kutukan itu sendiri. Kutukan yang memakan jiwa dan mengisap energi dari segala sesuatu di sekitarnya. "Dendammu tidak akan membuatmu damai, Arya!" teriak Kiai Brata. "Kau hanya akan semakin menderita. Lepaskanlah dirimu." Sebagai balasan, Banaspati hanya meluncurkan bola-bola api ke segala arah, membakar rumah-rumah kosong. Kiai Brata harus mengalihkan perhatiannya, memadamkan api-api itu agar tidak menyebar ke seluruh desa. Di saat ia lengah, Banaspati melesat ke arahnya. Ia merasakan panas yang luar biasa, dan ia terlempar jauh. Tongkatnya terlepas dari genggaman. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya terasa sakit dan lelah. Saat Kiai Brata terkapar, Banaspati mendekat. Ia kini tidak lagi seperti bola api, tetapi memiliki bentuk yang sedikit menyerupai manusia. Wajahnya adalah kobaran api, tetapi di tengah-tengahnya, mata bara api itu bersinar dengan penderitaan. Kiai Brata melihatnya. Ia tidak melihat monster yang kejam, melainkan Raden Arya yang sedang merintih kesakitan. "Maafkan aku, Arya," bisik Kiai Brata, air mata mengalir di pipinya. "Aku telah gagal melindungimu. Aku telah menciptakan ini semua." Banaspati berhenti. Sesaat, api di tubuhnya meredup. Ia seolah-olah mendengar suara gurunya. Namun, di detik berikutnya, amarah kembali menguasainya. Api itu kembali menyala dengan lebih dahsyat. Ia mengangkat tangannya yang terbuat dari api, siap untuk melahap Kiai Brata. Kiai Brata menutup matanya. Ia tidak takut mati. Ia tahu, kematian adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan Raden Arya. Namun, di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia harus mengakhiri kutukan ini. Ia tidak bisa membiarkan Raden Arya menjadi monster selamanya. Ia harus mencari cara untuk menghentikan ini, bukan dengan mengalahkannya, tetapi dengan memenjarakannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi bertarung, tetapi ia masih memiliki harapan. Ia akan mencari cara lain untuk menyelesaikan ini, jalan yang lebih damai. Malam itu, Kiai Brata bangkit dari tempatnya terkapar. Tubuhnya remuk, tetapi tekad di hatinya membara. Ia tahu, ia telah gagal melawan Banaspati dengan kekerasan. Ia tidak bisa memadamkan api yang berasal dari kutukan yang ia ciptakan sendiri. Ia harus mencari jalan lain, jalan yang lebih bijaksana. Ia harus memutus rantai kebencian dan penderitaan ini. Ia kembali ke gubuknya yang sebagian sudah hangus. Di antara abu dan puing, ia menemukan sebuah buku kuno yang selamat dari kobaran api.
Itu adalah buku yang berisi ajaran-ajaran suci dan ritual-ritual kuno yang telah lama ia simpan. Ia membuka halaman-halaman yang lusuh, mencari petunjuk. Ia membaca tentang kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan, tetapi harus dijinakan dengan kebijaksanaan. Ia menemukan sebuah ritual yang disebut ritual penjara arwah, sebuah ritual yang bisa menjebak roh jahat ke dalam sebuah wadah suci. Kiai Brata tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Ia harus memenjarakan Banaspati, bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk mengakhiri penderitaannya dan menyelamatkan desa. Ia tahu, ritual ini membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Ia harus menggunakan seluruh sisa kekuatannya, dan kemungkinan besar, ia tidak akan selamat dari ritual ini. Namun, ia tidak peduli. Ia merasa bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Tanpa membuang waktu, Ki Brata mulai mempersiapkan ritualnya. Ia mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, sebilah keris tua yang telah disucikan, beberapa helai rambutnya, dan 3 tetes darahnya. Ia juga membutuhkan sebuah wadah suci, yang ia temukan di dalam sebuah kotak kayu yang terkubur di bawah gubuknya. Wadah itu adalah sebuah kendi tanah liat yang diukir dengan simbol-simbol perlindungan. Selama persiapan, ia tidak makan dan tidak minum. Ia berpuasa, memohon petunjuk dari leluhurnya dan dari alam semesta. Ia memohon ampun atas kesalahannya. Ia berdoa, agar ia diberikan kekuatan untuk mengakhiri penderitaan yang telah ia mulai. Hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Ia menyesali ambisi Raden Arya, dan ia menyesali kekeras-kepalaannya sendiri. Ia menyadari, keduanya adalah api yang sama, api yang menghancurkan. Di luar, teror Banaspati terus berlanjut. Setiap malam, warga desa mendengar raungan dan desisan yang mengerikan. Mereka melihat api yang menari-nari di langit, membakar pohon-pohon di hutan. Mereka hidup dalam ketakutan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berdoa, berharap Kiai Brata akan berhasil. Kiai Brata tidak tahu berapa lama waktu yang ia habiskan untuk mempersiapkan ritual ini. Ia hanya tahu, ia harus melakukannya secepat mungkin. Ia merasa energinya terkuras habis, dan tubuhnya menjadi sangat lemah. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus melanjutkan, dengan tekad yang bulat. Pada malam ke-10 setelah ia memulai persiapannya, ia akhirnya siap. Ia meletakkan kendi tanah liat di tengah gubuknya, dan menaburkan bubuk dupa yang telah ia haluskan di sekelilingnya. Ia meletakkan keris suci di atas kendi, dan meneteskan darahnya ke atasnya. Ia duduk bersila, matanya terpejam, dan ia mulai mengucapkan mantra-mantra kuno. Suara mantra itu terdengar seperti bisikan angin, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Mantra itu tidak hanya menggerakkan udara, tetapi juga jiwa. Kiai Brata merasakan energinya mengalir keluar dari tubuhnya, mengalir ke dalam kendi. Ia merasakan sakit, tetapi ia tidak berhenti. Ia tahu, ia harus menyelesaikan ini, demi dirinya, demi Raden Arya, dan demi seluruh desa. Ia tahu, ia akan mati, tetapi ia akan mati dengan damai, karena ia telah menebus dosanya. Ia telah memilih jalan pengorbanan, jalan yang tidak pernah ia pilih sebelumnya, jalan yang akan mengakhiri penderitaan yang telah ia mulai. Angin malam berembus kencang, membawa aroma hangus yang semakin menusuk. Di dalam gubuk, Ki Brata terus mengucapkan mantranya. Keringat dingin membasahi dahinya, dan tangannya gemetar. Kekuatan hidupnya terkuras habis, mengalir dari setiap pori-pori tubuhnya ke dalam kendi tanah liat di depannya. Mantra itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah jembatan spiritual yang ia bangun, jembatan yang akan menarik jiwa Banaspati dan menguncinya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Banaspati muncul di luar gubuk, nyala apinya berkobar-kobar, lebih besar dari biasanya. Ia merasakan kekuatan yang menariknya, kekuatan yang ia kenali, kekuatan dari gurunya. Ia meraung. Raungan itu adalah campuran amarah dan rasa sakit yang luar biasa. Ia berusaha melawan tarikan itu, tetapi tidak bisa. Tarikan itu adalah tarikan dari janji yang dilanggar, dari kutukan yang ia tanggung, dari takdir yang ia pilih. Di dalam gubuk, Kiai Brata merasakan serangan balik. Kekuatan Banaspati mencoba menerobos, mencoba menghancurkan jembatan spiritual yang ia bangun. Tubuhnya bergetar hebat. Ia batuk darah, dan matanya mulai berkunang-kunang. Namun, ia tidak berhenti. Ia tahu, ini adalah pertarungan terakhirnya.
Ia harus menang. Ia harus mengakhiri penderitaan ini. Arya, lepaskanlah dirimu, teriak Kyai Brata, suaranya serak. Kembalilah padaku. Aku akan membebaskanmu. Sebagai jawaban, Banaspati meluncurkan bola-bola api ke arah gubuk. Api itu membakar dinding-dinding rumbia, melahap kayu-kayu kering. Gubuk itu mulai runtuh, tetapi Kyai Brata tetap duduk, matanya terpejam, fokus pada ritualnya. Ia membiarkan api membakar gubuknya, karena ia tahu, ini adalah pengorbanan yang harus ia lakukan. Warga desa yang ketakutan menyaksikan dari kejauhan. Mereka melihat gubuk Kyai Brata dilalap api, tetapi mereka juga melihat sesuatu yang tidak biasa. Cahaya oranye kemerahan dari Banaspati mulai meredup, seolah-olah ada sesuatu yang mengisap kekuatannya. Mereka melihat bola api itu melayang di atas gubuk, berputar-putar dalam kebingungan, seolah-olah ia tidak tahu harus kemana. Di dalam, Kyai Brata mengerahkan sisa-sisa terakhir kekuatannya. Ia mengucapkan mantra terakhir, mantra yang akan mengunci jiwa Banaspati untuk selamanya. Kembalilah pada wadahmu, roh yang tersesat, terpenjara dalam cahaya suci, dan berdamailah. Tiba-tiba, dari kendi tanah liat, sebuah pusaran cahaya putih muncul. Pusaran itu menarik Banaspati. Bola api itu berjuang, meronta-ronta, tetapi ia tidak bisa melawan. Ia menjerit, jeritan itu bukan lagi jeritan amarah, tetapi jeritan penderitaan yang begitu dalam. Perlahan-lahan, tubuhnya yang terbuat dari api menyusut, dan ia tertarik ke dalam kendi. Saat bola api itu masuk ke dalam kendi, terdengar suara desisan yang panjang, lalu semuanya hening. Nyala api di luar gubuk padam, dan kegelapan kembali merayap. Kendi itu bersinar, memancarkan cahaya keemasan. Kyai Brata membuka matanya. Ia melihat kendi itu, dan ia tahu, ia telah berhasil. Ia telah memenjarakan Banaspati. Ia merasakan kelelahan yang luar biasa. Ia tidak bisa lagi bergerak. Kekuatannya telah terkuras habis. Ia jatuh ke samping, napasnya terengah-engah. Ia melihat ke arah kendi, dan ia merasakan kedamaian. Ia tahu, penderitaan Raden Arya sudah berakhir. Kutukan itu sudah diputus. Ia tersenyum tipis. Ia telah menebus dosanya, dan ia akan mati dengan damai. Di luar, para warga desa perlahan-lahan keluar dari persembunyian mereka. Mereka melihat gubuk Kyai Brata yang hangus, tetapi mereka juga melihat kendi yang bersinar. Mereka tahu, Kyai Brata telah berhasil. Ia telah mengalahkan monster itu, tetapi ia membayar harga yang mahal. Mereka mendekat dengan hati-hati, dan mereka menemukan Kyai Brata yang terbaring tak bergerak di samping kendi yang masih bersinar. Mereka tahu, pahlawan mereka telah pergi. Ia telah mengorbankan segalanya demi keselamatan mereka, dan ia akan selamanya dikenang sebagai pahlawan yang mengakhiri teror Banaspati. Warga desa menemukan Kyai Brata terbaring damai di samping kendi tanah liat yang masih memancarkan cahaya keemasan. Tubuhnya tidak terbakar, tidak ada luka di sana, hanya kelelahan yang luar biasa. Ia terlihat seperti sedang tidur, dan senyum tipis terukir di bibirnya yang pucat. Penduduk desa tahu, ia telah pergi. Ia telah mengorbankan dirinya demi keselamatan mereka, demi mengakhiri teror yang telah lama menghantui mereka. Mereka mengangkat tubuhnya dengan penuh hormat dan membawanya ke makam keluarga. Di sana, mereka memakamkannya dengan upacara sederhana namun penuh penghormatan. Mereka tidak lagi takut pada Banaspati, karena mereka tahu, Kyai Brata telah berhasil menguncinya. Kendi tanah liat itu kini diletakkan di sebuah altar di pusat desa, menjadi simbol perlindungan dan pengorbanan. Kendi itu dijaga dengan baik, karena mereka percaya, jika kendi itu pecah, Banaspati akan kembali. Di makam Kyai Brata, setiap tahun, penduduk desa mengadakan ritual kecil. Mereka membakar dupa, membacakan doa, dan menaburkan bunga-bunga. Mereka menceritakan kisah Kyai Brata kepada anak-anak mereka, tentang seorang dukun bijaksana yang menguasai ilmu api, tentang muridnya yang ambisius, dan tentang konsekuensi dari janji yang dilanggar. Kisah itu menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebuah pengingat akan bahaya nafsu dan pentingnya kebijaksanaan. Seiring berjalannya waktu, desa itu kembali damai. Ladang-ladang yang hangus kembali ditanami, dan rumah-rumah yang terbakar kembali dibangun. Kehidupan kembali normal, tetapi kenangan akan teror Banaspati tidak pernah pudar. Setiap kali mereka melihat api,
mereka akan teringat pada Kyai Brata dan pengorbanannya. Setiap kali mereka mendengar cerita tentang ambisi dan pengkhianatan, mereka akan teringat pada Raden Arya dan kutukannya. Kisah Banaspati tidak hanya berakhir sebagai legenda yang menakutkan, tetapi juga sebagai sebuah ajaran moral. Ia mengajarkan bahwa kekuatan yang besar harus disertai dengan hati yang tulus. Ia mengajarkan bahwa janji yang diucapkan harus ditepati, karena pengkhianatan akan membawa penderitaan yang tak terbayangkan. Ia juga mengajarkan bahwa pengampunan dan pengorbanan adalah jalan menuju kedamaian sejati, baik bagi yang mengampuni maupun yang diampuni. Kini, kendi tanah liat yang berisi Banaspati tidak lagi dianggap sebagai wadah kutukan, melainkan sebagai penjaga. Ia melindungi desa dari segala mara bahaya, dari api yang mengamuk, dari angin yang kencang, dan dari segala bentuk kejahatan. Ia menjadi simbol yang mengingatkan mereka akan Raden Arya, seorang pemuda yang tersesat oleh ambisinya, yang kini menemukan kedamaian di dalam penjara abadi. Dan di puncak Gunung Merapi, sebuah pohon besar tumbuh, yang tidak pernah terbakar oleh api. Beberapa orang percaya, itu adalah tempat terakhir Banaspati mendarat sebelum ia terperangkap. Pohon itu adalah saksi bisu dari sebuah tragedi, sebuah pengkhianatan, dan sebuah pengorbanan yang tidak terlupakan. Kisah Kyai Brata, Raden Arya, dan Banaspati akan terus hidup di desa itu, diceritakan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka akan selalu mengenang Kyai Brata sebagai pahlawan yang mengorbankan dirinya, dan mereka akan selalu belajar dari kisah Raden Arya, bahwa ambisi yang tidak terkendali adalah api yang akan membakar habis segalanya.